Baik, kita lanjutkan pemirsa. Untuk membahas lebih jauh ini, kita bicara pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Kami akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan pakar militer dan ahli pertahanan Anton Ali Abbas. Juga turut hadir tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hafizul Mizan Pileang. Selamat sore. Nampaknya baru tersambung dengan Bang Hafizul terlebih dahulu ya. Bang Ali nanti akan menyusul. Saya ke Bang Hafizul. Selamat sore Bang Hafizul. Assalamualaikum. Ya, boleh di-unmute dulu Bang, kayaknya masih mute. Oke, siap. Dari sudah. studionya. Sudah jelas Bang. Oke, Bang Hafizul, kalau kita lihat hari pertama tadi ada baris berbaris dan juga pembekalan dan Presiden menegaskan bahwa ini sebenarnya bukan latihan militer, tapi lebih bagaimana menyamakan frekuensi. Kalau dari Kantor Komunikasi Kepresidenan sendiri, apa sebenarnya tujuan dari retreat ini? Apa yang bisa dipahami masyarakat terkait ini? Retreat ini sebenarnya kita bisa pandang sebagai contoh yang baik ya, sebuah keteladanan baru di dalam pembentukan kabinet. Kalau di dunia profesional sebenarnya kita sudah lazim ya melakukan hal ini, di mana ketika satu karyawan atau ada pimpinan baru yang masuk dalam sebuah perusahaan, dia harus memahami dulu tentang visi organisasi, tentang nilai perusahaan. Nah, ini yang sekarang sedang dicoba ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Jadi sebelum menteri-menteri ini bekerja, harus ikut dulu ke dalam sebuah pembekalan supaya bisa bergerak bersama, memahami Pak Prabowo visinya seperti apa, langkah kita ke depan seperti apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini dilakukan dalam bentuk sebuah acara. Karena tidak mungkin juga kita mengharapkan menteri-menteri ini bisa bekerja secara efektif jika dia sendiri tidak memahami arah kebijakan dan keinginan dari Presiden terpilih, Presiden Prabowo, maaf. Jadi ini menurut kami adalah hal yang ini bisa menjadi benchmark ke depan bahwa di dalam pemerintahan kita juga bisa melakukan praktik-praktik profesional. Ya, yang kedua, sekalian sinkronisasi tentu juga adalah kekompakan ya. Jadi ketika melakukan baris-baris, esensinya kan bukan tentang militerisme, esensinya adalah bagaimana sinkronisasi, kekenalan, terus ada kekompakan antara anggota-anggota kabinet. Jadi kan tidak hanya di saat acara yang resmi, tapi saat makan malam, saat bertemu, kementerian-kementerian, antar wamen dan antar menteri ini akan saling berkomunikasi. Mereka akan dibuatkan sebuah komunitas, mereka akan duduk dalam suatu lingkungan ekosistem yang sama, sehingga mereka kenal secara pribadi. Jadi menteri-menteri yang dari kementerian yang berbeda, mungkin partainya juga berbeda, latar belakangnya berbeda, itu akan saling mengenal. Tidak hanya sebagai rekan dalam pemerintahan, tapi juga antar personal. Nah, ini hal yang menurut kita sangat baik dilakukan oleh Presiden Prabowo. Berarti tadi Anda menyebutkan bahwa kita bicara keteladanan, sinkronisasi, karena mereka datang dari background yang berbeda ya, dari partai yang berbeda. Tentunya perlu sekali bagaimana kita bicara melebur chemistry, kurang lebih seperti itu ya Bang Hafiz ya? Iya, siap. Oke, Mas Dino. Baik, Bang Hafiz, kalau kita bicara mengenai unsur militer di sini, kita lihat memang ya background Pak Prabowo sebagai jenderal seperti itu. Dan tentunya retreat ini kan mungkin hal yang baru dalam pembentukan kabinet, dalam proses kita bernegara. Apakah memang background Presiden yang memang dekat dengan militer menjadi alasan utama akhirnya retreat ini digagas oleh Presiden Prabowo? Anda melihat itu? Yang dapat kita informasikan dari kantor komunikasi, pertama, kita sama-sama mengetahui bahwa Bapak Presiden kita hari ini itu adalah seorang patriot ya. Pak Prabowo dikenal dari dulu sebagai seorang jenderal tempur, Pak Prabowo juga dikenal sebagai seorang patriotik dengan semangat nasionalisme yang membara. Dan karena presiden kita seperti itu, kabinet yang bekerja juga harus memiliki semangat yang sama. Nah, yang ingin ditunjukkan sebenarnya dari Pak Prabowo adalah bukan tentang semangat militeristik. Karena tidak ada juga ajaran militeristik di dalam pelatihan ini. Tapi lebih kepada pertama, unsurnya adalah heroisme. Pak Prabowo bicara bahwa setiap orang hari ini itu bekerja untuk rakyat, bekerja bukan untuk dirinya lagi, tapi bekerja untuk masyarakat Indonesia. Dengan mengenakan seragam
pelayanan seragam militer ini itu harus terbentuk semangat heroisme, semangat patriotisme, bahwa berbeda dengan karir dia sebelumnya, mungkin sebagai kan menteri kita ini kan orang-orang terbaik bangsa ya. Oke. Sebelumnya mereka di dunia profesional, sebelumnya mereka di partai politik, dengan mereka mengenakan pakaian yang sangat patriotik, mereka jadi tahu bahwa ini adalah hal yang berbeda. Dari sini, dari sisi ini ke depan, dia berbakti kepada bangsa dan negara, tidak lagi untuk dirinya sendiri. Oke, jadi kalau kita lihat seragam ya yang dikenakan oleh para menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan, ini menunjukkan bahwa mereka adalah tadi simbol sebagai pelayan publik ya. Bang Hafizul, bukan ya kalau biasanya mungkin pakai jas, dasi gitu kan. Ini membedakan Mas Juno, membedakan dengan yang dulu. Kalau sekarang tuh ya semangat patriotismenya harus ada, semangat bela negaranya harus ada. Ibarat di perusahaan sekarang itu menteri-menteri kita itu akan menjadi level direkturnya nih, level C, akan menjadi orang-orang yang membuat kebijakan untuk republik kita. Nah, Pak Prabowo memastikan orang-orang yang memegang kekuasaan ini adalah orang-orang yang benar-benar cinta pada negara. Jadi bukan sama sekali bukan tentang militerisme ala militer, tapi ini adalah tentang disiplin dan tentang semangat spirit bela negaranya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu simbol-simbol yang dihadirkan melalui retreat ini. Nah, kalau kita bicara agenda di Bang Hafizul, menarik sekali ya kita melihat bagaimana jam 4 subuh ya, semua sudah dibangunkan. Lalu ada olahraga, ada baris berbaris. Ini juga saya melihatnya ini ya, let's say ini sangat positif ya. Bagaimana kita membangun tadi, Pak Prabowo ingin mental yang kuat, disiplin, pola pikir yang tentunya merakyat. Anda melihat agenda misalnya seperti hari ini bangun pagi, lalu ada pembekalan juga saya dengar ya terkait pencegahan korupsi, pembangunan negara, anggaran juga. Bisa dijelaskan agendanya, Bang Hafizul? Tadi Mas Nata juga sudah menjelaskan sebagian besar mengenai agenda tersebut ya. Jadi memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ada keseimbangan dari setiap agenda itu. Yang pertama yang diajarkan tentu kedisiplinan. Jadi tentang makan juga ada aturannya. Ketika lonceng satu berbunyi, mulai makan, setelah itu selesai. Itu terkait dengan kedisiplinan. Bukan lagi tentang hal-hal lain, bukan tentang militeristik. Kedua juga ada pembekalan yang berupa materi. Pak Prabowo hari ini juga memberikan pembekalan materi secara langsung. Dan hari ini juga dilakukan pembekalan materi oleh masing-masing institusi negara yang bergerak di bidang hukum. Jadi ini untuk menyesuaikan juga bahwa sebelum menjadi pejabat negara mungkin tidak tahu nih mana yang dianggap korupsi, mana yang tidak korupsi, mana yang harus dilakukan, apa-apa yang melanggar, apa-apa yang tidak melanggar tuh hari ini harus disampaikan. Jangan sampai suatu saat kalau ini tidak dilakukan ketika menteri-menteri mulai bekerja, beliau tidak tahu batasan-batasan yang ada di dalam kebijakan publik. Nah, ini ada keseimbangan dan begitu juga ada kegiatan olahraga, ada kegiatan juga kegiatan beribadah bersama. Nah, hal-hal ini sudah diseimbangkan dalam sebuah bentuk acara dan menurut kita ya kita nikmati saja. Masyarakat Indonesia juga kita melihat responnya sangat bagus, sangat menerima bahwa hal ini dilakukan agar calon pelayan-pelayan masyarakat ini dapat berbakti dengan baik dan sesuai iramanya dengan ritme dari Presiden Prabowo. Ya, jadi ini bukan sekedar tadi kumpul-kumpul atau retreat biasa ya, jauh dari... Tapi dari ini, dari yang kita lihat, dari sosial media kan menteri-menteri ini seringkali juga masih menggunakan sosial media dan mengupload foto kan. Tapi dari yang kita lihat ya tetap menyenangkan kan. Jadi sama sekali tidak ada camping ala militer dalam terminologi negatif. Justru mereka sangat bahagia di sana. Dari foto-fotonya itu terlihat dengan jelas bahwa mereka sangat menikmati hal tersebut. Ini yang tadi mau saya tanyakan sebenarnya Bang Hafizul, respon dari kabinet ini gimana kalau yang Anda dapat? Karena kan kita bisa bilang ini mungkin pengalaman pertama untuk mereka mengenakan tadi pakaian militer, lalu mungkin bangun pagi dan dibangunkan melalui trompet. Anda sempat mendapat feedback atau seperti apa dari teman-teman yang di lapangan? Yang saya dengar situasi sangat menyenangkan dan sangat guyup ya di sana. Jadi memang
bukan militer yang seperti dibayangkan ketika orang membicarakan militer. Ini bukan tentang baris berbaris. Baris berbaris kan cuma hanya setengah jam saja, paling lama 1 jam, dan juga olahraga dengan ceria bersama Pak Prabowo juga ikut bersama teman-teman. Jadi lebih kepada ikut bersama menteri-menteri. Jadi memang lebih ini lebih diarahkan kepada team building ketimbang pembentukan baris berbaris yang bentuknya seperti kita mau ikut lomba baris berbaris, bukan seperti itu. Jadi yang saya dapat info bahwa situasi sangat menyenangkan, sangat kondusif, dan menteri-menteri itu terlihat sangat ceria ya. Mungkin agak kecapean, tapi besok kan bisa pulih kembali. Iya, karena ini kan 3 hari ya sampai baru hari pertama ya. Betul. Bang, kalau saya boleh izin bertanya. Ini juga yang menarik di sosial media. Kalau yang kita lihat kan memang tadi konsepnya camping seperti itu ya. Dan ya mungkin tidak banyak juga, tapi adalah yang menyoroti bagaimana misalnya tenda seperti itu ya, glamping. Dianggap glamping, ya glamour camping gitu, dan tendanya memang kalau saya lihat memang cukup bagus. Apakah ini memang ya hal yang wajar? Apa ya mungkin banyak yang mengkritisi bahwa ya, ini mah enak, tendanya bagus, nyaman gitu. Karena gimana? memang tujuannya kan memang bukan untuk bikin tidak enak ya. Tujuannya adalah melakukan pembekalan, tujuannya adalah menciptakan kesan guyup, tujuannya adalah memberikan pengetahuan. Tujuannya memang bukan menteri-menteri kita dibikin susah. Jangan, justru menteri-menteri ini harus bisa berkonsentrasi penuh, harus beristirahat dengan tenang, sehingga mereka bisa menerima materi dengan baik, kemudian istirahatnya cukup, kemudian bisa pulih esok harinya. Jadi itu sesuai dengan tujuannya. Jadi memang kalau ada yang bicara, oh ini masih enak ya, memang karena tujuannya adalah untuk melakukan pembekalan. Jadi bukan untuk adventure dan belajar bertahan hidup di pedalaman ya, tidak seperti itu. Jadi kalau kita tadi ada yang mungkin agak menyoroti glamping ya, memang tadi hal yang wajar ya seperti itu ya, untuk nyaman agar sebuah agenda berjalan lancar ya Bang Hafiz. Dijaga masih tetap aman, tapi semangat patriotismenya masih bisa didapatkan oleh calon menteri-menteri kita. Bang Hafizul, kira-kira seperti itu. Nampaknya pengamat militer kita sudah hadir bersama kita di Zoom, Bang Ali Abbas. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, Juno. terima kasih sudah bergabung. Tadi saya sudah ngobrol sama Bang Hafiz dari staf kepresidenan dan menjelaskan kira-kira retreat ini seperti apa, rangkaiannya, dan memang tujuannya tadi untuk sinkronisasi, keteladanan, disiplin. Kalau Anda sendiri sebagai seorang pengamat, hari ini ya baru hari pertama. Anda melihat dari kemarin juga berangkat melalui Halim dengan Hercules, lalu tiba hari ini dan menggunakan baju militer. Apa yang bisa kita pahami di sini, Bang Ali? Ya, makasih Mas Juno. Kalau saya ngelihatnya ini mengingatkan saya dengan outbound ya Mas Juno. Ya. Jadi outbound satu. Kenapa outbound? Ya karena seringkali outbound perusahaan juga pakai baju-baju ala militer. Satu. Kedua, kalau dia modelnya pelonco, kalau pelonco menjadi aneh. Kenapa? Karena presiden ikut dalam barisan kalau pemanasan. Saya ngelihat video-video yang berseliweran itu, Pak Presiden tuh di samping AHY. Jadi kalau dia melonco itu pasti dia nggak akan ikutan, gitu. Ketiga, saya cuma ngelihatnya adalah ini kayak kalau kita lagi pengen rapat di luar, tapi dibalut dengan nostalgia pimpinan. Jadi Pak Presiden, gitu ya, Pak Presiden ini kan cuma punya pengalamannya hidup di militer yang lebih panjang. Ya, jadi beliau bukan masuk ke, kalau misalnya S1-nya, pasti kalau S1 di kita itu kan ada pelonconya segala rupa, atau dia ikut jalur HMI, ada pengkaderan gitu. Sementara beliau purely tahunan ada di hidup di militer. Nah, ini adalah bagian dia membungkus nostalgianya. Jadi agar aura beliau happy juga, ngomong jadi ngasih paparan lebih enak. Jadi suasananya jadi seperti itu. Jadi nggak heran kalau tadi saya mengikuti pernyataannya dari Mas Hafiz, ini kayak organisasi, iya, ini karena ini bagi saya ini rapat di luar dibungkus dengan nostalgia Pak Presiden. Karena kalau kita lihat ya, di luar dari penasihat presiden dan juga utusan khusus, itu setidaknya kan ada 11 dari tentara, dari militer. Dari Wamen, kepala badan, dan juga menteri. Ada 11 yang dari tentara. Jadi ada 11 ada dari angkatan
yang di luar Angkatan Darat kan cuma 3. Jadi ada 8 yang praktis memang jebolan Akmil, termasuk 9 tanpa presiden. Jadi bagi saya ini ada suasana nostalgia gitu. Kemudian dibalut dengan sebenarnya rapat di luar. Yang saya lihat, karena ini dikumpulkan semua, kalau misalnya kemarin rapat paripurna di Istana itu kan cuma memanggil menteri dan kepala badan. Wakil menteri, utusan khusus, penasihat, nggak ikutan. Karena mungkin nggak ada tempatnya di Istana. Karena kan nggak enak juga rapat di pelataran gitu ya. Nah kalau ini kan bisa jauh lebih tertutup. Karena misalnya yang baju seragamnya ini ternyata, kalau misalnya kita, oh ini militeris, harusnya kan baju seragam ini dipakai terus-menerus nih. Masalahnya ketika dalam sesi paparan kok saya lihatnya pakai baju hitam putih nih. Baju putihnya gitu ya. Baju putih dengan 2 kantong, bukan pakai baju seragam militer yang ketika olahraga pagi. Gitu ya. Walaupun tidak heran kalau misalnya saya tidak mengherankan kalau misalnya pendapat banyak dari kalangan masyarakat sipil menilai ini militerisasi, sekuritisasi, iya, karena ada seragam tentara dan itu seragam Komcat. Bagi saya mereka juga memang jadi Komcat gitu ya. Jadi mereka memang kalau misalnya dalam komponen ada dalam perang ya mereka adalah Komcat gitu. Bukan kayak kita yang belum ada dilatih. Tapi mereka memang harus siap untuk diterjunkan gitu. Jadi saya melihatnya memang demikian, Bang Anton. Mas Juno. Gitu. Memang dibalut dengan ya seragam militer. Ya, saya dapat poinnya. Kalau kita juga cermati tadi bagaimana pernyataan Pak Prabowo bahwa ingin tadi keteladanan, sinkronisasi, disiplin ya, ini yang di garis bawahi juga. Anda melihat bahwa memang apakah ya kalau secara amatan Anda ya, apakah ada korelasinya ketika kita bicara satu retreat per grup ini ya di lingkungan militer walaupun tadi bukan dibalut dengan ya sesuatu yang berat seperti itu. Apakah di sini kita bisa membangun team building, lagi-lagi jiwa patriotisme? Apakah message ini tentunya bisa lebih sangat dicapai ketika retreat ini memang diadakan di lingkungan militer dan dengan grup yang besar dengan seragam seperti itu? Saya justru melihatnya adalah Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa I'm the leader, I'm the sole leader gitu. Jadi saya adalah yang pimpinan tertingginya, jadi tidak ada matahari kembar, semua kendali ada di saya. Saya mendapat impresinya demikian gitu. Bagaimana seorang Prabowo Subianto ingin menunjukkan bahwa pokoknya semua itu di bawah kendali saya. Dia ingin menunjukkan bentuk komando kendali. Jadi lagi-lagi ini bahwa alam bawah sadar beliau kan adalah seorang tentara gitu ya. Jadi dia menunjukkan bahwa I'm the leader, saya yang ngambil komando. Nggak ada yang namanya dari, ya memang ini ada sebagian dari Jokowi, dari lain, enggak, saya pemimpinnya. Anda harus ikut saya, kalau saya pengennya A, gitu. Ini yang kemudian, bagi saya kan, Pak Prabowo ini selalu concern dengan yang namanya loyalitas. Gitu. Jadi ini yang ingin dibangunnya dia. Kalau bawa tim building dan lain-lain kan itu sembari jalan ya. Karena kan ada banyak bilang nanti kan dievaluasi, enggak. Tapi bagaimana dia ingin menunjukkan bahwa pemimpin itu yang cuma satu, saya doang. Bahwa saya akan ada bersama Anda, bahwa kita nanti frekuensinya harus sama, tujuannya harus sama, dan lain-lain. Itu satu. Kedua juga, saya melihatnya ada kelanjutan ya dengan retreat yang dari Hambalang. Kalau dari Hambalang, semua pembicara dari luar. Kalau yang sekarang juga dari dalam juga ada. Pak Rosan tadi saya lihat juga ikut presentasi misalnya. Lalu juga Menteri SDM Pak Bahlil juga ikut presentasi ya. Jadi tidak hanya kalau misalnya ini juga untuk mengimbangi bagaimana konteks dari dalam yang dari luar yang kemarin sudah didapatkan ketika di Hambalang dan sekarang yang di dalam gitu. Jadi bagi saya itu pertemuan, tapi lebih pada ingin menunjukkan sosok leadershipnya Prabowo ingin ditebalkan. Jadi ini yang saya lihat ingin digambarkan dari kegiatan nanti 3 hari. Jadi sebenarnya ya, Pak Prabowo ingin message-nya dari I'm the leader gitu ya, the only one. Jadi you guys should follow me, seperti itulah kira-kira. Oke. Nah tapi Bang Anton, kalau kita bicara efektivitas, saya ke Bang Anton dulu ya Bang Hafiz. Tadi sudah cukup panjang dengan Bang Hafiz, saya ke Bang Anton dulu, saya ingin gali lagi. Kalau kita bicara mental nih ya, ini kan juga yang digaris bawahi bagaimana menjadi pemimpin yang tadi olah mental, olah pikir, disebutkan juga dari laporan teman-teman di lapangan. Banyak anggota kabinet tadi memang mereka adalah orang-orang yang bonafide dari partai profesional seperti itu yang mungkin tidak terbiasa dengan lapangan yang ya seperti panas bangun jam 4 subuh gitu ya, baris berbaris. Bang Anton melihat apakah cara-cara ini yang ditanamkan Pak Prabowo melalui retreat ini bisa membentuk mental seorang pembantu presiden yang tangguh atau seperti apa menurut Anda? Saya nggak ngelihat
ada tujuan itu yang ingin dicapai. Kenapa? Kalau misalnya lihat tadi pemanasan, ada foto, ada video, itu kayaknya sudah dilewat dari jam 6 pagi. Bangun jam 4, baris-baris jam 5 itu gimana? Iya, itu bagi saya sih cuma bentuk olahraga. Kalau ngomong tentang disiplin, ngomong membentuk mental, kayaknya sama yang senior-senior ini sudah kelewat waktunya. Mereka sudah terbentuk gitu ya. Tinggal bagaimana, kalau itu ngomong tentang disiplin kan ngomong tentang aturan main. Kalau nanti Pak Prabowo udah buat aturan main, beliau nanti tegas ya udah cuma main bentuk di situ. Kalau dia ngebentuk, itu kayaknya sudah lewat masanya. Itulah kenapa saya membuka awalan pendapat saya ini cuma ketika kita rapat di luar tuh sambil nostalgia itu that's it gitu. Jadi ya ini mengenang dulu saya berpuluh tahun lalu saya di sini jadi kadet, jadi taruna dan lain-lain kayak gitu aja. Itu balik karena nggak ada berat ya fisik segala rupa gitu kan nggak mungkin gitu ya. Itu ada yang baris ada bintang 4 gitu segala rupa terus pelatih yang ngasih tahu itu kamu salah push up kan nggak mungkin habis besok saya dipindah gitu ya. Jadi ini bagi saya memang cuma untuk happy kalau ngomong tentang membentuk mental dan lain-lain tentu disiplinnya suasananya akan berbeda. Suasananya tentu tidak akan dibentuk barak di golf di samping gitu, harus tidurnya empel-empelan gitu di velvet gitu kan, bukan di kasur yang pegas dan lain, bukan gitu. Jadi bagi saya ini tadi saya bilang ini cuma karena Anda menyebutkan itu Bang Anton, ini juga pertanyaan saya nih Bang Anton, kalau kita bicara tadi barak ya, saya sudah tanya ke Bang Hafiz ya, kalau kita lihat juga banyak yang mengkritisi masyarakat gitu ya, ketika kita tahu banyak di media sosial, di televisi juga menyoroti ibaratnya ini glamping gitu, glamour camping, karena tendanya kalau saya ngeliat bagus sekali sih ya. Apakah ini juga sebenarnya memang tadi kalau dari Bang Hafiz kan memang sebenarnya bukan buat ya sengsara gitu, lebih nyaman seperti itu tujuannya. Kalau Anda melihat menyoroti masyarakat yang melihat wah ini mah enak glamping gitu, gimana Bang Anton? Ya tadi saya bilang bahwa ini rapat di luar doang dengan suasana kayak tentara nostalgia gitu. Jadi pastinya namanya rapat di luar, rapat kantor di luar, ya pasti nggak akan turun kemewahannya terlalu banyak gitu. Ya, Mas. Tadi Mas Juno, kalau ini memang arahannya adalah untuk membentuk, kayaknya enggak. Tujuannya bukan ke arah sana. Tujuannya lebih pada bagaimana seorang Prabowo Subianto itu mengkonsolidasikan semua anggotanya. Tidak hanya dalam kabinet, tapi juga pendukung-pendukungnya. Tadi kan ada penasihatnya. Semua digabung dalam satu forum, ada ruangnya, gitu, ada tempatnya. Sekarang itu saya yang dilakukan. Bang Hafiz lagi. Tadi di segmen awal udah Bang Hafiz semua dihabiskan pertanyaan. Makanya saya tadi ke Bang Anton lebih dominan ya. Dan sekarang kembali ke Bang Hafiz. Bang, kalau kita lihat ini menarik ya. Kabinetnya kan lumayan gemuk ya. Salah satu yang ya mungkin gemuk dalam rentan waktu yang cukup lama. Selain waktu dulu Bung Karno. Ada ego sektoral pastinya. Karena orang-orangnya juga punya background yang berbeda-beda. Kalau menurut Anda juga Bang Hafiz dari kantor kepresidenan, apakah kegiatan ini juga bisa tadi menyatukan ego yang beda ini, yang gede ini, kadang ya namanya manusia seperti itu ya. Apakah tujuannya salah satunya juga ini agar mereka juga melebur dalam satu tim dan Pak Prabowo sebagai leadernya seperti itu, Bang Hafiz? Ya, pertama tentang kedisiplinan tadi ya. Jadi yang dimaksudkan kedisiplinan bukan kedisiplinan pribadi, karakter orang berubah gitu. Orang tentu sudah di umur segitu sudah pasti disiplin dan sudah pasti orang sukses-sukses. Tapi disiplin berorganisasi tentu berbeda. Jadi pertama kan harus dimulai dari introduksi dan perkenalan dulu. Jadi menteri-menteri yang ditunjuk itu bahkan juga belum tentu kenal dengan wakil menterinya gitu. Jadi sementara dilantik di hari yang sama dan langsung disuruh mulai bekerja, ya nggak bisa. Jadi memang harus ada pengenalan terlebih dahulu, harus ada orientasi terlebih dahulu, harus ada baris berbaris, harus ada keseragaman terlebih dahulu. Jadi baris berbaris itu konsepnya bukan akhirnya habis itu bisa melakukan gerak jalan terus ikut parade, bukan seperti itu, tapi mereka tuh satu gerak, mereka merasa ada bagian dari satu tim, mereka bagian dari visi misinya Pak Prabowo, dan setelah itu baru bekerja secara bersama. Kita mengistilahkannya dengan satu visi langsung aksi, tapi kalau visinya tidak masuk,
gimana akan beraksi gitu. Jadi itu pertama tentang kedisiplinan. Yang kedua tuh adalah tentang keguyuban tadi ya. Jadi kalau untuk ya di setiap organisasi juga yang disampaikan oleh Bang Anton tadi bahwa tentang outbound misalkan ini memang trik yang biasa dilakukan dalam manajemen, dalam organizational behavior untuk melakukan retreat, untuk melakukan keluar sebentar dari rutinitas untuk mengakrabkan kembali. Jangan lupa ini retreat dilakukan di awal. Jadi ada materi-materi dasar, materi tentang kepemimpinan tidak usah diajarkan lagi. Tapi apa perbedaannya dunia mereka sebelumnya dengan dunia mereka nanti setelah menjadi pejabat negara? Ini yang harus digarisbawahi karena pejabat-pejabat kita kan memiliki risiko karena akan menggunakan APBN, akan menggunakan uang negara, tapi ada risiko-risiko hukum. Jadi harus tahu garisnya seperti apa. Jadi makanya dihadirkan ada KPK, misalnya ada PPATK, misalnya terus ada jaksa mungkin. Dan ini yang menjadi pembekalan yang penting juga. Jadi tidak hanya keguyuban, tapi memang materi-materi ini adalah materi yang benar-benar dibutuhkan seorang pejabat. Jadi tidak hanya ditunjuk, Pak Prabowo juga memberikan bekal how to, garis-garis yang harus dijalani dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Pak Prabowo tidak boleh dilanggar oleh menteri-menterinya. Oke, ini yang terjadi hari ini di mana tadi ada pembekalan terkait pencegahan korupsi ya, perencanaan pembangunan dan juga anggaran ya Bang Hafiz ya. Ini yang ingin ditanya. Nah, saya kembali ke Bang Anton. Bang Anton, bahwa dalam retreat ini, dalam outbound ini, menarik bagaimana Pak Prabowo menghadirkan tadi pembekalan yang sifatnya sangat jelas seperti itu, bahwa Anda sebagai pembantu saya harus mengetahui garis ya, do and don'ts, termasuk pencegahan korupsi, pembangunan dan anggaran. Menurut Anda, kalau kita bicara hari pertama, ini kan belum besok, tentunya agendanya beda. 3 poin ini, apakah memang menurut Anda poin yang harus dipahami dan bisa masuk ketika diadakan dalam retreat ini, Bang Anton? Ya, bagi saya itu adalah beberapa materi penting ya, Mas Juno. Kenapa? Karena bisa jadi semuanya, gitu ya, semuanya belum punya pengalaman di eksekutif. Ada sebagian yang sudah punya pengalaman di eksekutif, sementara sebagian yang lain kan belum punya pengalaman di eksekutif. Karena itulah kemudian ketika mereka harus menjalankan astacita, gitu, dan mereka tentu harus melakukan inovasi, harus improvisasi dan lain-lain, tapi tahu rambu-rambunya. Ini loh soal anggaran, ini nanti perencanaan tuh seperti ini. Tadi ngomong tentang bagaimana rencana ekonomi dan lain-lain seperti ini. Bagi saya memang kalau retreat di tadi yang disampaikan oleh Mas Hafiz kan itu umum untuk penyegaran. Tapi yang ini kan bukan penyegaran, ini di awalan, gitu ya. Ini kan sebenarnya mirip dengan ospek, gitu ya. Ospek dengan dengan metode yang berbeda gitu. Jadi bagaimana pengenalan kehidupan gitu ya, tapi dianggap semuanya jadi nol. Pokoknya ini pemerintahan saya nanti modelnya begini, arahannya ini. Kalau yang sudah tahu, sudah paham nggak apa-apa, tapi yang belum tahu ini ceritanya gitu. Jadi Pak Presiden mencoba kenapa tadi materi-materi awal itu juga diberikan, karena tadi kan yang kalau di retreat di Hambalang kan itu dari luar semua perspektifnya, ini dari dalam gitu. Ketika kita sudah dapat bayangan dunia luar seperti apa, dunia dalam seperti apa, ngejalaninnya kayak apa, nah itu dikasih tahu. Karena pengalaman birokrasi eksekutif tentu berbeda dengan kehidupan pengusaha dan lain-lain. Ngomong tentang anggaran, pemanfaatan anggaran dan lain, itu kayak apa. Nah itu jadi bukan lagi model pokoknya menteri pengen gini, pokoknya wamen pengen nggak bisa model kayak gitu. Ini dikasih tahu nih politik anggaran tuh kayak ini. Nah, korupsi itu potensinya di sini dan lain-lain gitu. Jadi bagi saya ini materi memang pengenalan birokrasi ya, pengenalan birokrasi eksekutif ya. Jadi itu adalah hal-hal yang berkaitan gitu. Makanya tadi saya bilang ini kalau ngomong tentang bahwa ini pelatihan militer tentu beda porsinya. Pasti fisik akan jauh lebih banyak ketimbang kita ngisi otak. Tapi yang ini fisiknya cuma pelengkap, karena maka tadi saya bilang ini cuma nostalgia. Sisanya adalah kita ngisi otaknya, konsolidasi dan lain-lain. Bang Anton, nah pemirsa dan juga Bang Anton dan Bang Hafiz, kalau kita lihat visual kita di layar tadi, ini suasana terkini ya
dari Magelang. Bagaimana nampaknya kalau yang saya dapat info lagi bersiap untuk parada senja nantinya. Parada senja ya. 50 senja dan ya. ini memang betul, Bang Anton dilakukan oleh Pak Prabowo. Iya, Bang Anton maaf, Bang Hafiz kita jeda sebentar. Nanti kita lanjutkan dialog ya. Kita jeda sebentar, pemirsa tetap bersama kami di Breaking News.